seorang pria bangkrut menangis dalam kegelapan kamarnya. 9 tahun kemudian, ia memiliki kekayaan besar. Rahasianya bukan kecerdasan luar biasa atau keberuntungan semata, melainkan senjata yang kita semua lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Jika kalian menonton video ini sekarang, kalian sedang menuju sebuah kebenaran yang mungkin mengubah hidup kalian selamanya. Jangan tutup video ini sebelum selesai, karena apa yang akan kalian dengar hari ini bukan sekedar cerita, tetapi kunci pintu yang mungkin kalian tutup sendiri tanpa sadar. Sebelum kita mulai, jika dalam hati kalian ada secuil keinginan untuk perubahan sejati, subscribe channel Jalan Menuju Allah, karena di sini kami tidak memberikan kata-kata biasa, melainkan membuka pintu harapan dengan izin Allah. Izinkan saya bercerita tentang seorang pria yang hidup di antara kita. Dia bukan nabi atau wali, hanya manusia biasa seperti saya dan kalian. Namun ia menemukan rahasia yang mengubah takdirnya sepenuhnya. Pria ini pernah mencapai titik yang ia gambarkan sebagai dasar sejati. Dia terlilit hutang, patah hati, setiap pagi terbangun dengan beban berat menindih dadanya seperti gunung. Bahkan sholatnya tak lagi membawa kehusyukan yang sama. Bukan karena malas, na'udzubillah, tetapi ketika hati penuh dengan kesedihan, ia menyempit untuk segalanya. Pada malam yang berat, dia duduk sendirian. Tak ada cahaya menerangi kamarnya, selain layar ponselnya yang penuh pesan hutang dan tagihan. Ia mengangkat tangannya dengan lemah dan berkata dengan suara bergetar, "Ya Allah, aku lelah." Dia tidak meminta harta atau kedudukan, hanya satu hal, tunjukkan jalanmu ya Rob. Ia membuka ponselnya, masuk ke sebuah video tanpa sengaja, dan hatinya berkata mungkin ini isyarat dari langit. Lalu mendengar kata-kata tenang dari seorang syekh yang berkata, istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi pintu kelapangan yang tak pernah tertutup. Kata-kata itu menempel di hatinya seperti cahaya dalam kegelapan. Ia memutuskan mencoba dengan sungguh-sungguh, bukan seperti orang yang menguji obat, tetapi seperti orang yang berpegangan pada tali penyelamat terakhir. Ia mulai mengucapkan astagfirullah setiap saat, tanpa penghitung, tanpa aplikasi, tanpa target tertulis, hanya hati yang hancur bermunajat kepada Tuhannya. Saat berjalan, saat mengendarai mobil, saat menunggu, bahkan dalam momen kesedihan mendalam, lisannya terus beristighfar. Minggu-minggu pertama berlalu tanpa perubahan nyata, tetapi ia menyadari sesuatu yang ajaib. Hatinya mulai tenang meskipun masalahnya belum terselesaikan. Ia mulai tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, dan ini adalah secercah harapan pertama. Setelah sekitar sebulan, ia melihat perubahan dalam cara berpikirnya. Musibah tak lagi mengalahkannya seperti dulu. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang Allah inginkan dariku dari ujian ini? Bukan mengapa aku? Pintu-pintu kecil mulai terbuka. Pekerjaan sederhana dengan bayaran kecil. Dulu ia menolaknya karena meremehkan. Kini ia menerimanya dengan syukur sambil berkata, Alhamdulillah atas segalanya. Ia terus beristighfar dengan ikhlas dan setelah 6 bulan, datang kesempatan kemitraan kecil. Ia takut tetapi bertawakal kepada Allah. Ia masuk dan tidak terlalu sukses, namun mengajarkannya pelajaran berharga tentang tawakal sejati. Tahun-tahun berlalu dan setiap tahun, istighfar membukakan pintu baru untuknya. Setelah 4 tahun, datang peluang investasi besar di luar negeri, penuh risiko. Tetapi ia beristikharah dan beristighfar sambil berkata, Ya Allah, jika ini baik, mudahkanlah. Jika buruk, jauhkanlah. Ia masuk dalam investasi itu dan meledak dengan kesuksesan tak terduga. Angka-angkanya berlipat ganda tahun demi tahun. Setelah 9 tahun sejak awal perjalanannya dengan istighfar, ia duduk bersama akuntan yang memberitahu bahwa kekayaannya mencapai angka yang tak pernah ia impikan. Ia berkata, pada saat itu aku tidak bahagia karena uang sebanyak kebahagiaanku, karena Allah tidak meninggalkanku. Momen terkaya bukan ketika aku melihat angka itu, tetapi ketika aku yakin Allah bersamaku, bahkan ketika aku bukan siapa-siapa. Pelajaran sejati yang dipelajari pria ini, istighfar bukan sekedar kata-kata yang diulang, tetapi keadaan tawadhu dan inkasar di hadapan Allah. Pengakuan jujur bahwa kamu membutuhkan rahmat-Nya di setiap nafas yang kamu hirup, bukan tangga yang kamu naiki lalu tinggalkan, melainkan jalan yang kamu tempuh sepanjang hidup. Saudaraku sekalian, jika kalian hari ini dalam kesempitan,
hutang atau kesusahan, mulailah sekarang. Jangan tunggu momen perfect. Ucapkan astagfirullah dengan hati yang tulus, bukan sekali dua kali, tetapi jadikan ia nafas yang kalian hirup. Yakin bahwa kelapangan pasti datang, meskipun setelah beberapa waktu.